Selamat datang di sesi kajian kita. Hari ini, kita bakal nyelam bareng ke sebuah buku yang ngebahas cara bangun tim teknologi yang kinerjanya tinggi banget. Iya, Fokusnya itu ke konsep, tim produk yang diperdayakan. Empowered Product Teams. betul. Jadi bayangin aja ini kayak sesi coaching pribadi gitu ya buat para pemimpin produk. Heeh. Intinya sih, gimana caranya pindah dari sekedar tim fitur, yang penting output, kerjaan kelar, ke tim yang diperdayakan. Fokusnya ke outcome, hasil nyata gitu. Nah, itu dia. Jadi nggak lagi dikasih daftar fitur, tapi dikasih masalah buat dipecahin. Keren ya. Bener banget. Dan perbedaan ini, fundamental banget loh di dunia teknologi sekarang. Oh iya, kenapa tuh? Ya, karena kemampuan inovasi, terus mempertahankan orang-orang hebat di tim, itu seringnya bergantung ke model tim yang diberdayakan ini. Kayak yang dibilang di buku ini, ngutip John Doerr, kita tuh butuhnya tim misionaris, bukan tentara bayaran. Misionaris ya, bukan tentara bayaran. Dalam artinya? Orang-orang yang geraknya karena tujuan, gitu, punya purpose, bukan cuma nurutin perintah aja. Mereka itu tanggung jawabnya ke hasil, bukan cuma, ngirim fitur tepat waktu. Wah, menarik banget bedanya. Oke deh, jadi misi kita sekarang ini ngebongkar rahasia di balik tim-tim hebat ini ya. Sesuai sumber kita, Siap. kita bakal lihat gimana coaching jadi fondasinya, terus cara bangun tim yang pas, staffing, pentingnya arah yang jelas lewat visi dan strategi produk, dan ya kayak gimana sih wujud tim yang bener-bener diberdayakan itu prakteknya. Oke, kita mulai bedah ya. Yuk. Oke, kita mulai dari akarnya dulu nih, coaching. Buku ini tuh nekanin banget soal coaching, dan ini bukan mentoring yang pasif gitu aja loh. Bukan. Ini lebih ke pengembangan yang aktif, langsung. Ada gagasan keren soal mindset coaching. Iya. Ukuran sukses seorang manajer itu, ya suksesnya anggota timnya. Wah, ini ngubah cara pandang banget kan? Banget. Fokusnya geser. Dari cuma ngasih tugas, jadi benar-benar memberdayakan. Iya. Buku ini juga ngingetin, tim yang cuma ngejalanin idenya manajer itu potensinya nggak bakal maksimal. Nggak akan. Dan orang-orang hebatnya juga susah bertahan ya. Betul. Pemberdayaan itu kuncinya. Dan buku ini cukup praktis kok. Nawarin beberapa alat coaching yang spesifik. Oh iya, apa aja tuh? Salah satunya penilaian atau assessment. Ini kayak gap analysis gitulah, buat lihat kompetensi anggota tim kunci. Misalnya manajer produk, desainer, pimpinan teknis. Di area apa aja tuh dinilainya? Ada 3 area utama. Pengetahuan produk, soal pelanggan, data, industri, bisnisnya gimana. Terus keterampilan proses, kayak product discovery, teknik delivery, sama keterampilan orang, kolaborasi tim, ngelola stakeholder, kepemimpinan. Hasil penilaian ini yang jadi dasar buat coaching yang fokus dan terarah. Oke, jadi udah ketahuan nih petanya, gapnya di mana. Terus langkah berikutnya apa kata buku ini? Nah, abis itu bikin rencana coaching plan. Ini bukan cuma daftar keinginan ya, tapi rencana aksi yang jelas buat nutupin gap tadi. Bentuknya gimana tuh rencananya? Bisa macam-macam, bisa lewat pelatihan formal, baca buku atau artikel yang pas, atau bisa juga latihan spesifik langsung di kerjaan sehari-hari. Biar otot yang kurang terlatih jadi kuat gitu. Terus ada lagi yang ditekankan banget, sesi 1-on-1 mingguan. Oh, yang pertemuan 4 mata itu ya? Iya, buku ini nganggap ini mekanisme feedback dan pengembangan utama jauh lebih penting dari review kinerja tahunan. Kenapa gitu? Logikanya gini, pas review tahunan itu harusnya udah nggak ada kejutan lagi. Semua obrolan soal performa, area mana yang perlu ditingkatin, itu udah kejadian rutin di sesi 1-on-1. Jadi ini kayak dialog terus-menerus buat bantu anggota tim berkembang. Menarik. Jadi bukan momen penilaian tahunan yang bikin deg-degan ya, tapi proses yang jalan terus. Ada alat lain lagi? Ada. Satu lagi yang cukup unik nih, namanya naskah tertulis, written narrative. Teknik ini dipopulerin sama Amazon katanya. Naskah tertulis, kayak dokumen spek gitu. Beda, ini bukan dokumen spek teknis yang kaku, tapi lebih ke narasi, cerita gitu, sekitar 6 halaman. Isinya ngejelasin masalah yang mau dipecahin, nilainya buat pelanggan dan bisnis apa, terus strategi solusinya gimana. Tujuannya apa bikin narasi gitu? Tujuannya ada 2. Pertama, ya buat meyakinkan dan ngasih inspirasi ke pembaca. Kedua, ini maksa penulisnya buat mikir jernih banget, nyusun argumen yang kuat, dan nemuin sendiri kalau ada kelemahan di logikanya. Jadi kayak latihan berpikir kritis yang efektif gitu. Kedengarannya butuh usaha ya, tapi kayaknya hasilnya bagus banget. Jadi
semua alat ini ujung-ujungnya buat ngubah orang biasa jadi tim yang luar biasa. Persis. Buku ini juga nyentil soal kepercayaan. Katanya rasa nggak aman manajer itu bisa jadi penghalang besar buat pemberdayaan tim. Iya, benar. Manajer harus bisa ngukur suksesnya dari sukses timnya. Itu intinya. Ngomongin bangun tim, kita masuk ke staffing nih. Sumber ini ngelihat staffing itu bukan cuma urusan administrasi HR loh. Bukan sama sekali. Tapi ini dianggap keterampilan strategis penting buat pemimpin. Tujuannya jelas, rekrut orang yang kompeten dan karakternya bagus. Nah, Ada prinsip kuat nih, tiap rekrutan baru, apalagi buat peran kunci kayak PM, desainer, atau tech lead, itu harus bisa naikin standar rata-rata tim. betul. Ini negasin kalau peran-peran ini bukan buat level junior ya. Iya kan? Nggak main-main berarti. Itu poin krusial. Dan buku ini nyorot beberapa aspek penting staffing. Pertama, soal kepemilikan proses. Maksudnya? Jadi, manajer yang mau merekrut, hiring manager, itu harus aktif punya dan ngarahin proses rekrutmennya. Bukan pasrah aja ke HR. HR itu dukung secara strategis, tapi ownership-nya di hiring manager. Oke, terus katanya pemilihan tim wawancara juga penting ya? Kenapa nggak libatin banyak orang aja biar lebih objektif? Justru menurut buku ini, tim wawancara itu harus dipilih hati-hati. Isinya orang-orang yang nggak cuma jago nilai kandidat, tapi juga punya karakter bagus dan bisa ngejual visi tim. Biar apa tuh? Biar kandidat yang hebat itu mikir, wah keren nih orang-orangnya, gue mau kerja bareng mereka. Bukan cuma formalitas wawancara aja. Masuk akal. Biar kandidatnya tertarik juga ya? Tepat! Terus ada onboarding. Ini juga bukan sekedar orientasi hari pertama. Lebih dari itu? Jauh! Buku ini lihatnya sebagai periode kritis. Bisa 2-3 bulan loh buat PM baru. Fokusnya itu bangun fondasi kompetensi paham pelanggan, data, industri, bisnis, plus yang nggak kalah penting, bangun relasi kunci. Relasi sama siapa aja? Ya sama timnya, manajernya, para eksekutif, sama stakeholder internal lainnya. Disebut juga tuh contoh program APM Google. Itu investasi serius buat numbuhin calon pemimpin produk dari bibit unggul. Keren ya? Nah, gimana soal tantangan kerja jarak jauh atau remote? Dibahas juga nggak di buku ini? Dibahas kok. Buku ini ngakuin tantangan tim jarak jauh. Ada potensi kolaborasi jadi kurang kaya karena banyak diganti dokumen. Artefak ya istilahnya. Iya. Terus bangun kepercayaan yang dalam juga jadi lebih susah. Belum lagi soal zona waktu kan? Bikin interaksi spontan jadi nggak gampang. Tapi kan sekarang banyak yang remote ya. Betul, makanya meskipun ada kutipan Jeff Bezos soal bagusnya tim co-located buat kreativitas, buku ini juga realistis. Dunia kerja sekarang ya nuntut adaptasi yang cerdas buat model remote atau hibrida. Harus dicari caranya. Oke. Selain rekrutmen dan onboarding, staffing nyentuh apa lagi? Nyentuh juga area yang agak sensitif. Kayak penghentian anggota tim yang kinerjanya nggak bagus atau malah toksik. Waduh, Dan juga pentingnya promosi lewat jalur karir ganda atau dual track. maksudnya dual track gimana? Jadi, orang yang jago banget secara teknis atau di bidangnya bisa terus berkembang di jalur keahliannya itu. Nggak harus dipaksa jadi manajer, cuma biar karir atau gajinya naik. Ada jalur kontributor individu, ada jalur manajerial. Oh, bagus itu. Biar orang bisa fokus sesuai kekuatannya ya. Bener banget. Oke, timnya udah keren nih. Hasil staffing strategis dan coaching terus-menerus. Tapi kan butuh arah yang jelas ya. Pasti. Disinilah visi dan strategi produk masuk. Tim yang diberdayakan itu nggak bisa kerja di ruang hampa, mereka butuh konteks strategis. Betul, butuh kompas. Buku ini mulai dari visi produk. Ini bukan roadmap fitur jangka pendek ya, tapi gambaran inspiratif buat 3-10 tahun ke depan. Jangka panjang ya. Iya, fokusnya ke pelanggan, manfaatin tren teknologi, perilaku, dan lain-lain, dan harus cukup ambisius biar memotivasi. Cara nyampein visinya gimana? Bisa lewat vision type, semacam prototipe visi gitu, atau pakai storyboard. Ada analogi bagus dari Audrey Crane, pemimpin produk itu kayak sutradara teater. Dia yang nentuin visinya, biar semua kru dengan keahlian beda-beda bisa gerak bareng ke tujuan yang sama. Keren analoginya. Nah, dari visi itu turunnya ke strategi produk ya? Betul. Strategi ini adalah caranya kita mencapai visi tadi, sambil tetap memenuhi kebutuhan bisnis. Ada beberapa komponen kunci nih. Pertama, fokus. Fokus? Maksudnya? Ini soal disiplin, milih sedikit aja masalah paling penting buat dipecahin dalam satu waktu. Buku ini ngingetin bahaya kalau ngerjain terlalu banyak hal barengan. Nanti malah nggak ada yang beres ya? Bisa jadi gitu.
Analoginya kayak tuning performa software, fokus ke bagian yang dampaknya paling gede. Mengutip Richard Rummel, inti strategi itu ya bikin pilihan sulit soal apa yang nggak akan dikerjakan. Oke, jadi harus milih prioritas. Nah, gimana tim tahu harus fokus ke masalah yang mana? Prioritasnya datang dari mana? Dari komponen kedua, wawasan atau insights. Ini fondasinya strategi yang bagus. Wawasan dari mana aja? Bisa digali dari analisis data kuantitatif, bisa dari ngobrol langsung sama pelanggan kualitatif, bisa dari paham tren pasar atau industri strategis, atau dari eksplorasi teknologi baru, teknologi. Nah, yang penting nih, wawasan ini jangan disimpan sendiri di satu tim. Harus dibagi luas ke seluruh organisasi. Ini jadi bahan bakar buat belajar bareng. Oke, udah ada wawasan. Terus diapain? Ketiga, tindakan atau action. Wawasan tadi diterjemahin jadi tujuan tim objectives. Kerangka kerja yang sering dipakai itu OKR. OKR, Objectives and Key Results. Sering dengar tuh. Iya, objektifnya itu biasanya kualitatif, nyatain masalah yang mau dipecahin. Nah, key results-nya itu ukuran kuantitatif buat ngelacak kemajuannya. Ada poin penting nih dari buku ini soal KR. Apa tuh? Key results itu sebaiknya dirumuskan oleh tim itu sendiri, bukan di-drop dari atas, biar ada rasa kepemilikan yang benar-benar kuat sama hasilnya. Tapi gimana caranya biar KR yang dibikin tim itu tetap nyambung sama tujuan besar perusahaan? Nah, itu masuk ke komponen keempat, manajemen tujuan. Harus ada dialog antara tim dan pimpinan. Penting juga buat bedain antara komitmen berintegritas tinggi, high integrity commitments, ini target dan tanggal yang emang harus dipenuhi, nggak bisa nawar. Mungkin karena janji ke pelanggan atau aturan. Oke, yang sifatnya wajib gitu ya? Betul. Dibedain sama tujuan yang sifatnya aspirasional lebih menantang. Ini bisa moonshot, ambisius banget, mungkin peluang berhasilnya kecil, tapi kalau berhasil dampaknya gede. Atau bisa roofshot, menantang tapi lebih realistis. Paham. Ada level-level targetnya ya? Iya, buku ini juga nyinggung pola kolaborasi antar tim, kayak tujuan bersama, shared objectives, atau swarming, di mana beberapa tim bareng-bareng royok satu masalah besar. Oke, arah udah jelas, strateginya ada. Sekarang gimana nyusun tim-tim ini? Struktur organisasinya gimana? Buku ini pakai istilah topologi tim ya? Benar, tim topologi. Ini ternyata bukan soal gambar bagan organisasi biasa aja, tapi keputusan strategis yang dibikin bareng sama pimpinan produk dan engineering. Tujuannya apa nada topologi tim ini? Tujuannya bukan cuma ngikutin hierarki yang udah ada, tapi buat ngoptimalin 3 hal. Kepemilikan, ownership yang jelas buat tim, otonomi tim buat bergerak di domainnya, dan keselarasan, alignment, sama tujuan bisnis. Ada 2 tipe dasar tim produk menurut buku ini. Pertama, tim platform. Tim platform? Itu ngapain? Mereka bikin dan ngelola layanan atau komponen dasar yang bisa dipakai sama tim-tim lain. Tujuannya biar ada daya ungkit, leverage, jadi tim lain bisa inovasi lebih cepat. Kayak fondasi gitu. Oke. Terus tipe kedua? Tipe kedua, tim pengalaman, experience teams. Fokus mereka itu gimana nilai produk dirasain sama pengguna akhir. Bisa tim yang langsung hadap pelanggan, customer facing, atau bisa juga tim yang bantu karyawan internal, biar bisa layanin pelanggan lebih baik, customer enabling. Contohnya tim buat customer support. Jadi ada yang bikin fondasi, ada yang bikin pengalamannya ya? Kurang lebih gitu. Dan yang perlu diingat, topologi ini nggak kaku, bisa dan sebaiknya dievaluasi lagi dan disesuaikan kalau bisnis atau produknya berubah. Sip. Nah, konsep tim yang diberdayakan ini kan kedengarannya ideal banget ya. Tapi kenyataannya banyak perusahaan masih pakai model tim feature yang lama. Masih banyak, iya. Gimana caranya biar bisa pindah bertransformasi gitu dari model lama ke model baru ini? Buku ini bahas soal transformasi juga kan? Iya, dibahas. Kuncinya, kata buku ini, ada di pucuk pimpinan. Terutama CEO. Harus ada pemahaman mendasar kalau teknologi itu bukan lagi sekedar biaya. Bukan cost center lagi ya? Bukan, tapi mesin utama buat nyiptain nilai bisnis. Nah, transformasi ini nyentuh banyak hal. Budaya kerja, cara pemimpin bersikap, cara kolaborasi antar departemen, beda-beda. Dan juga cara mandang fungsi produk itu sendiri. Bukan lagi pabrik fitur yang nunggu perintah, tapi jadi pusat inovasi. Ada contohnya nggak? Ada contoh menarik soal transformasi The Guardian pas awal-awal iPhone keluar, dipimpin sama John Moore. Perbedaan paling dasar yang ditekankan buku ini gini,
Tim feature itu cenderungnya ngelayanin permintaan stakeholder internal dari bisnis. Nunggu orderan gitu ya? Iya. Sementara tim yang diberdayakan itu fokusnya ngelayanin pelanggan, tapi dengan cara yang nguntungin bisnis. Nah, itu bedanya tipis tapi penting ya. Penting banget. Ini butuh perubahan mindset gede soal interaksi sama stakeholder. Dari cuma ngelola permintaan mereka, jadi benar-benar kolaborasi aktif. Bareng-bareng nyari solusi terbaik buat pelanggan dan bisnis. Oke. Jadi kalau dirangkum nih dari obrolan kita, intinya gini, buat bisa inovasi terus-menerus dan bikin produk yang laku, perlu ada pergeseran mendasar. Betul. Dari tim fitur yang sibuk sama output, ke tim produk yang diberdayakan, yang tanggung jawabnya ke outcome. Tepat. Fondasinya itu coaching yang kuat, staffing yang strategis, arah yang jelas lewat visi dan strategi, plus struktur dan kolaborasi yang mendukung. Lengkap. Buku ini bahkan mekenin peran insinyur yang diberdayakan, empowered engineer, sebagai sumber inovasi kunci. Karena mereka yang paling dekat sama teknologinya kan? Persis. Dan ini bukan teori doang loh. Ini benar-benar cerminan cara kerja perusahaan teknologi paling inovatif di dunia buat terus jadi yang terdepan dan nahan talenta terbaik mereka. Kayak kata Judy Gibbons di buku ini, tanpa nilai-nilai yang kuat, budaya kolaborasi dan pemberdayaan, organisasi itu bakal susah bikin pengalaman pelanggan yang luar biasa. Dan ujung-ujungnya, ya susah bangun nilai bisnis jangka panjang. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang cukup provokatif dari buku ini buat Anda bawa pulang dan renungkan. Apa tuh? Pemberdayaan sejati, kata buku ini, itu bukan cuma soal ngasih kebebasan ke insinyur buat milih gimana cara codingnya atau arsitekturnya. Tapi melibatkan mereka secara mendalam buat mutusin apa yang sebenarnya perlu dibangun. Jadi, nyatuin keahlian teknologi mereka sama pemahaman mendalam soal masalah pelanggan. Wah, itu dalam sih. Nah, pertanyaannya, gimana kalau prinsip ini kita perluas? Gimana kalau kita fokus memberdayakan semua orang yang ikut nyiptain nilai, nggak cuma orang produk, dalam konteks atau bidang Anda masing-masing? Menarik. Potensi apa ya yang kira-kira bisa kebuka kalau kita lakuin itu? Coba direnungkan, sampai jumpa di kajian mendalam kita berikutnya.